Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rahmadi Nur. Di sini akan review materi keamanan web atau web security oleh Bapak yang dipegang oleh Bapak Komarudin. Oke, di sini kita belajar juga sama ya, seperti jaringan komputer yang sebelumnya. Itu di sini sistem belajar kita itu sistem saya lupa nama gitu ya, pokoknya sistem belajar mahasiswa aktif gitulah pokoknya, kurang lebih. Jadi ya kita dibagi beberapa kelompok, kemudian diberi list materi, kemudian acak ya beberapa kelompok mengisi materi ini, materi ini dibagi-bagi ya. Jadi materinya dari kita sendiri juga dan disampaikan ke kita juga. Oke. Jadi ibaratnya kita lebih aktif mencari informasi dan sebagainya. Oke, dalam web security kita akan jadi beberapa hal diantaranya. Yang pertama ya, web security technology and basic web security standard. Sesuai namanya web security technology, kita di sini akan cari tahu tentang web security. Kemudian ada basic web security standard, standar dasar sebuah aplikasi web gitu. Jadi web security ini ya tahu lah ya, web security teknologi ya, itu teknologi keamanan yang diterapkan pada sebuah website untuk menjaga dan melindungi dan sebagainya lah dari sebuah serangan ya, agar data sebuah website, entah dari sebuah organisasi, dari perusahaan atau apa, agar data-data yang berada di sebuah aplikasi web tersebut aman gitu ya kan. Kemudian yang kedua tadi itu ada basic web security standar ya, standar dasar sebuah aplikasi web. Dia sedikit ya kita review beberapa ya. Di sini ada standar webnya seperti firewall ya, kita udah tahu lah ya, firewall ya guna untuk blocking, monitoring, filtering penyaringan segala hal-hal yang masuk. Kemudian ada HTTPS, kita biasa lihat ya beberapa jaringannya, beberapa website gitu, berapa linknya. Ada TCP/IP, UDP, RTP, dan ada FTP, HTTP nggak pakai S. Kemudian ada DHCP, ada DNS, ICMP, ada IMAP, SSH, dan SSL ya. Biasanya salah satunya cukup umum ya ini ya, SSH, SSL, kemudian HTTP, THCP, DNS, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ini yang kedua nih ya, materi yang cukup bisa dibilangnya ya pokok kayak pembahasan utamanya ya dari materi berikutnya, yaitu Opening Web Application Security atau yang bisa dikenal dengan OWASP. Nah, jadi OWASP ini juga sebuah organisasi besar ya atau komunitas terbuka, yang mana di sini mereka fokusnya itu pada keamanan web atau web security sesuai dengan namanya ya, Opening Web Application Security ya. Di keamanan aplikasi web yang pembukaan yang awal. Nah, jadi Open Web Application Security ini atau OWASP ini mereka yang fokus di bidang keamanan web ya. Di mereka juga udah bisa dibilang cukup besar lah ya, karena isinya mereka juga berisi dari berbagai komunitas, berbagai negara, berbagai perusahaan, organisasi dan sebagainya. Karena ya ini mereka juga berperan penting dalam sebuah website, aplikasi website sebuah organisasi atau perusahaan, yang mana diantara beberapa proyek dari mereka ini ada OWASP Top 10. OWASP Top 10 ini yang paling sering ditemukan ya, yang mereka ini berisikan daftar risiko keamanan web. Nah, di sini kalian bisa mencari informasinya, bisa aja buka langsung aja cari aja OWASP di Google gitu, kalian akan ketemu linknya itu. Nah, itu nanti ada muncul ya catatan masalah, informasi penting dan sebagainya. Oke, kemudian ada OWASP testing guide, ada ZAP, AppSec, kemudian ada web security, ada DPDC track, dan SAMM dan SPS dan sebagainya. Di OWASP ini juga tidak hanya mencari informasi mengenai sebuah permasalahan web yang sering terjadi dan cara mengatasi dan sebagainya. Tidak hanya itu,
Mereka juga banyak ya, ada testing guide-nya mereka tentang berbagai pedoman guide, kemudian ada juga alat-alat yang mereka kembangkan melalui OWASP ini, melalui komunitas terbuka ini. Oke, kita masuk pembahasannya ya. Jadi pembahasan materi berikutnya setelah OWASP ini adalah bagian dari OWASP Top 10. Jadi permasalahan web yang pada umumnya ya. Oke, yang pertama ini ada broken access control ya. Sesuai namanya broken access control ya, yaitu sebuah akses kontrol yang bermasalah. Ini contohnya tuh kayak sebuah klien itu bisa mengakses kontrol dari seorang admin di sebuah aplikasi web. Tidak wajar ya kan? Nah, ini dibahas di sini apa yang menjadi faktor terjadinya broken access control ini, entah itu dari programming aplikasi webnya atau ada sebagainya lah ya. Oke, itu broken access control. Kemudian ada sensitive data exposure, yaitu dimana sebuah sistem ini tidak dapat atau tidak memadai lah ya untuk mengamankan sebuah data sensitif. Kemudian yang mana akibat sistem tersebut tidak bisa mengamankan data tersebut menjadi yang memungkinkan ancaman terjadinya ada sebuah celah untuk penyerang mengakses data sensitif tersebut, entah itu mengakses, mengambil atau menghapus dan sebagainya lah. Artinya salah satu permasalahannya. Oke. Kemudian ada SQL injection. Oke, sesuai namanya SQL injection ya. Kalau dari kata SQL sendiri kita sudah mungkin ada apa ya, terlintas sesuatu ya seperti SQL ini ya, MySQL dan sebagainya, itu ya sudah jelas ya, database lah ya. Jadi SQL injection ini adalah risiko aplikasi yang paling sering paling sering ditemukan lah ya menurut OWASP ya. Karena dengan SQL injection ini penyerang itu memungkinkan untuk masuk mengakses database, mengakses sebuah data-data atau informasi penting dan sensitif atau yang sensitif dari sebuah aplikasi web yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ini juga oleh karena itu ini menjadi salah satu yang permasalahan yang dibahas. Oke. Kemudian ada insecure decentralization. Desentralisasi di sendiri adalah mana kendali ya atau kontrol ya terdistribusi secara merata di antara banyak entitas atau individu ya, yang mana ya, memungkinkan untuk meningkatkan keamanan sebuah aplikasi web. Nah, insecure decentralization, yang mana insecure ya tidak amannya sebuah desentralisasi. Nah, yang jadi permasalahan di sini ya, yaitu di sini dibahas tentang penyebabnya ya yang terjadinya insecure decentralization ini, karena ini yang akan juga bisa dibilang menjadi celah penyerang untuk menyerang sebuah aplikasi web dan mengakses beberapa informasi penting dan sebagainya. Di sini juga dibahas cara pencegahan utama, langkah awal pencegahannya kalian bisa cari buka di OWASP-nya itu. Kemudian ada permasalahan yang berikutnya atau materi yang berikutnya ada security misconfiguration. Oke, dari namanya ya, security misconfiguration. Nah, miskonfigurasinya sebuah keamanan atau bisa dibilang tidak terkonfigurasi atau tidak teratur dengan baiknya sebuah keamanan atau jadi ini karena sebuah permasalahan ya, kesalahan dalam konfigurasi kode atau sebagainya ya. Di sini dijelaskan kesalahan atau tantangan ada dalam konfigurasi kode yang memungkinkan penyerang ya, bisa dibilang maksud di sini adalah konfigurasi coding atau sebagainya lah ya, dari sisi keamanan, yang mana ini menjadi celah satu cara ya untuk penyerang mencoba untuk mengakses atau untuk mencoba untuk masuk lah ya. Oke, kemudian ada XML external entity. XML external entity ya, saya namanya external entity dari luar saya. Jadi penyerangnya di sini menggunakan script atau menggunakan sebuah script atau melewati dengan data-data sensitif ya. Serangan dapat mencakup pengungkapan file lokal yang mungkin berisi data sensitif seperti kata handi dan pribadi. Nah, ini lewat input. Ini lewat input yang mereferensi sebuah entitas ya.
Jadi ini bisa menjadi salah satu contoh dampaknya itu pengungkapan file lokal yang terekspos gitu ya, data sensitif lah ya. Ini melalui parsing input XML. Yang kemudian using component with known vulnerability. Sesuai namanya, using component, menggunakan sebuah komponen with known vulnerabilities. Jadi penggunaan komponen yang memiliki kerentanan, yang mana kerentanan itu penggunaan ini udah diketahui bahwa perangkat ini atau perangkat keras ini memiliki sebuah kerentanan. Nah, ini juga bahaya. Kenapa? Termasuk dari permasalahan web security, karena dengan vulnerability komponen tersebut atau dengan kerentanan komponen tersebut itu bisa menjadi celah seorang penyerang untuk mengakses sebuah data-data sensitif dalam sebuah aplikasi website yang dimiliki sebuah perusahaan lah ya. Di sini juga dibahas berbagai macam jenis-jenisnya, kemudian penyebab umumnya dan cara pencegahannya lah ya. Kemudian ada broken authentication dan session management. Ini terkait tentang autentikasi dan session, yang mana sesuai namanya broken authentication dan session management. Jadi rusak autentikasi yang rusak atau session management yang kurang bagus lah gitulah ya. Nah, yang mana ini menjadi celah seorang penyerang yang bisa menyebabkan diantaranya ada session hijacking yang mana penyerang ini berusaha masuk sesi pengguna ya dalam pengaksesan sebuah website, yang mana dia akan berusaha bagaimana sistem itu membaca seakan-akan bahwa yang mencoba masuk ini adalah si pengguna itu, padahal aslinya yang mencoba masuk itu adalah si penyerang ya. Dia menyamar sebagai pengguna. Kemudian ada yang berikutnya ada tentang secure coding, keamanan coding ya, mengamankan coding ya. Jadi coding ini juga termasuk hal yang penting ya dalam aplikasi web ya, dalam membuat aplikasi web. Nah, yang mana jika coding ini keamanan yang digunakan dalam membuat aplikasi web ini kurang, nah ini bisa menjadi sebuah celah ya. Dan juga secure coding ini bisa untuk memfilter dan sebagainya lah ya, untuk mencari celah dari website itu sendiri. Kemudian ada insufficient logging and monitoring ya. Insufficient itu kayak kelebihan gitu ya, kayak over, kayak ibaratnya insufficient storage, kayak tidak cukup gitu. Insufficient logging and monitoring. Nah, jadi di sini yang mana insufficient logging and monitoring ini yang mana sebuah sistem itu atau sebuah aplikasi web itu dia dimanfaatkan insufficient logging ini, yaitu dengan penyerang melakukan sebuah metode penyerangan yang mana menyebabkan proses monitoring dan logging ini, pencatatan lognya dan waktunya itu menjadi kayak over. Jadi ada beberapa log yang aktivitas yang tidak tercatat gitu. Nah, disitulah penyerang memanfaatkannya. Di sini juga dibahas berbagai jenis serangannya bagaimana dan juga cara pencegahannya lah ya. Kemudian ada cross-site scripting. Lanjut. Di sini ada kemudian yang materi berikutnya adalah cross-site scripting. Nah, yaitu salah satu contoh injeksi code yang mana penyerang itu menggunakan sejumlah script. Nah, script ini mereka melakukan serangan dari sisi klien ya, dari sebenarnya ya kita sebagai mereka melakukan serangan dengan script, entah itu melalui form login dan sebagainya lah ya. Nah, di sini juga seperti ini, forum, kolom komentar, message board. Nah, itu yang digunakan biasanya celah-celah yang digunakan oleh penyerang melalui dengan metode cross-site scripting lah ya. Nah, itu dia tadi beberapa materi lah ya. Beberapa tadi yang di pembukaan tadi nggak terlalu banyak, pembahasan tentang web security itu sendiri, teknologinya.
kemudian standar-standarnya, dan yang kedua dan seterusnya ini fokus di tentang OWASP Top 10 lah ya. Jadi kalian bisa akses di OWASP Top 10 tuh di websitenya, itu banyak lah tentang masalah-masalah yang menjadi topik di perkuliahan keamanan web ini. Sekian dari saya, bila salah mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.